Saudara-saudaraku, hari ini kita membuktikan bahwa kecintaan kita terhadap guru tua semakin kuat, semakin membuat kita bahwa guru tua wajar menjadi salah tokoh yang ada di Republik ini, menjadi pahlawan nasional. Bukan dekat sama pejabat untuk cari dunia, untuk jualan agama. Itu namanya kera-kera persorban. Kalau ada ulama kayak gitu panggil kiai monyet, guru monyet. Ada Habib begitu, Habib monyet. Justru bahasa-bahasa kebun binatang itu dari mereka. Yang ngapain kita risaukan? Sebenarnya malam ini saya ingin bercandaria dengan kalian semua. Tetapi ada sesuatu yang viral beberapa waktu yang lalu yang mungkin teman-teman sempat merequest kepada saya untuk membahas terkait guru tua yang ternyata bukan monyet, saudara. Dan ini sudah rame, sudah digembar-gemborkan, mau diselesaikan dengan adat, mau diselesaikan dengan membawa orang yang mengatakan guru tua itu atau Habib Idrus Al-Jufri atau HIS, saudara. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa selama ini ada permasalahan yang seperti itu sehingga si Rizik pura-pura ngamuk, pura-pura marah sampai ingin berperang ya. Kalau tanggapan TJ gimana gitu? TJ biasa aja. Gak ada hal yang penting pun, gak ada hal yang ngurusin pun. Gak ada yang perlu diribetkan. Toh guru tua itu kan bukan monyet. Yang bilang orang bersorban kera bersorban itu bukan kita. Ulama dekat dengan pejabat tidak apa-apa, nggak apa-apa, tapi untuk menasehati mereka, untuk memberikan petunjuk kepada mereka, untuk nasihatin mereka, jelaskan yang hak itu apa, yang batil itu apa. Bukan dekat sama pejabat untuk cari dunia, untuk jualan agama. Itu namanya kera-kera persorban. Kalau ada ulama kayak gitu panggil kiai monyet, guru monyet. Ada Habib begitu, Habib monyet. Justru bahasa-bahasa kebun binatang itu dari mereka. Yang ngapain kita risaukan? Jadi mereka adalah orang-orang yang sudah tua tapi belum dewasa. Boro-boro kita berbicara kearifan, ya dewasa aja belum, gitu. Cuman tua aja. Jadi orang tua dibagi dua, ada orang tua yang tahu, ada orang tua yang nggak tahu. Jadi orang tua yang nggak tahu ini, ketika dia tidak dihormati, ketika dia tidak disanjung-sanjung, dia akan tersinggung gitu. Jadi tidak ada kebijaksanaan gitu. Dan akhirnya heboh. Hal kecil jadi heboh gitu. Mereka pikir ketika mereka menghebohkan itu, orang yang mereka agungkan itu akan naik level gitu. Justru di situ akan semakin ngedown, saudara. Ya, mereka nggak dewasa. Mereka dalam hal ini pecinta habaib yang mengeluh-elukan habaib, habaibnya sendiri pun nggak dewasa. Gitu. Contoh, mereka mengatakan saya anak pelacur. Apa saya marah? Ketika saya nggak marah, mereka panas-panasin. Ente dibilang mak ente aja pelacur, ente nggak marah. Gimana sih ente? Gue bilang, mak kau pelacur. Terus ente bisa apa? Saya bilang gitu, diam. Terus kalau dia bilang mak kita pelacur, mak kita akan berubah menjadi pelacur gitu. Hah? Terus kita akan ngamuk-ngamuk nyari orang sampai mengeluarkan tenaga gitu. Hah? Aventador 007
atau Habib Muhammad Asgaf mengatakan kepada saya bahwa Teku Umar itu seorang pengkhianat. Pengkhianat itu lebih sakit daripada monyet. Seorang pahlawan yang diakui sebagai pahlawan nasional, yang diakui sebagai pahlawan di Aceh, yang diakui sebagai ahli strategi di Aceh, yang diakui sebagai seorang pemberani di Aceh, yang diburu mati-matian oleh Belanda hingga beliau tertembak. Yang kampungnya dibakar dikatakan sebagai pengkhianat. Itu nama beliau sudah diabadikan oleh negara sebagai pahlawan nasional. Apakah saya marah? Tidak. Apa yang saya harus lakukan ketika dibilang begitu? Saya harus kasih paham. Saya harus kasih pengertian. Itu yang disebut dengan kedewasaan. Itu yang disebut dengan kebijaksanaan. Ada permusyawaratannya. Supaya mencapai keadilan, saudara. Jadi nggak semata-mata kepung dia, pukuli dia, persekusi dia, penjara dia. Oh, tidak bagi saya. Orang-orang yang telah menghina saya, menghina leluhur saya, menghina keluarga saya, bahkan mereka menghina Nabi saya, apakah saya marah? Kalaupun mereka menghina Nabi kita, kita harus bantah. Orang yang mengolok-ngolokkan, suka mengolok-ngolokkan, diolok-olokkan kok marah? Iya, ya sudah, guru tua bukan monyet. Ketika kalian ngamuk-ngamuk, ya, guru tua dibilang monyet, dalam hal ini Gus Fuad Pleret, semakin lucu. Seolah-olah kalian ragu bahwa orang yang kalian agung-agungkan itu monyet, bukan ya? Bukan monyet, kita harus marah gitu. Jadi kami ini ketika melihat hal ini ricuh, hal ini jadi rame, hal ini dibawa kemana-mana, kemudian ada pertunjukan setiap hari, bawa-bawa celurit, bawa-bawa golok, buat surat pernyataan, kecaman, kutukan, lucu. Terus kalau bukan monyet siapa? Manusia. Guru tua bukan monyet. Saya setuju. Saya setuju. Guru tua bukan monyet. Kalau monyet bukan guru. Bukan. Nah, ketika Gus Fuad mengatakan guru tua itu sebagai monyet, gitu ya, secara tidak langsung memang. Kalau seandainya guru tua itu kakek saya, datuk saya nggak marah. Kenapa? Kenapa kamu nggak marah, TJ? Itu kan datuk lu dihina. Ya karena saya tahu cara mengkondisikan diri saat kita sedang dihina, saat datuk kita dihina, saat keluarga kita dihina. Kita nggak perlu marah-marah. Kita kasih paham, kita kasih pengertian, bukan ngamuk-ngamuk, bukan dengan emosi, saudara. Saya dibilang PKI, cucu PKI, berarti kakek saya PKI dong. Apa saya marah? Malah saya akui lagi, iya saya PKI. Pedagang kopi Indonesia sama petani kopi Indonesia, saya bilang saya plesetkan. Jadi kurang dewasa begitu, saudara. Ini saya kasih edukasi ya, untuk sahabat TJ tentunya, untuk para mukibin ya, nggak mungkin mereka bisa menyerap. Jadi tradisi ketimuran kita, tradisi bijaksana, tradisi musyawarah itu seakan-akan udah nggak ada di Nusantara, saudara. Kalau kita mencari-cari pertunjukan yang sifatnya adalah penghinaan terhadap Rasulullah, terhadap Allah, bahkan terhadap akidah kita, terhadap syariat kita, banyak sekali. Tapi apakah kita marah dengan hal itu? Kita nggak suka ketika ada orang yang ingin mencoba-coba untuk menistakan Rasulullah, menistakan Allah, menistakan ajaran agama Allah. Tidak dengan cara ngamuk-ngamuk. Nah, kita rendahkan si dia itu dengan cara profesional. Kita jadikan mereka itu sebagai kalau kita bilang badut, ya memang mereka badut gitu. Ya seperti itu. Nah, ketika guru tua ini dibilang monyet sama orang, terus reaksi bermacam bentuk
emosional yang digembar-gemborkan gitu. Ya bukan monyet, guru tua bukan monyet. Apakah harus kita tulis setiap kita menyebutkan nama guru tua bukan monyet? Almarhum Al-Habib Idrus Al-Jufri atau guru tua dalam kurung bukan monyet gitu. Kan nggak seperti itu, saudara. Nggak seperti itu. Nah, kalau saya nggak segan-segan siapapun. Nah, kalau memang saya mau katakan monyet, mau saya katakan lutung, saya nggak ada rem. Pertanyaan saya, kalau misalnya saya mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Gus Fuad, kira-kira kalian berani nggak mengecam saya, mengancam melaporkan, mengancam mengirim pasukan keputihan? Kalian berani nggak? Kalau saya mengatakan seperti yang dikatakan oleh Gus Fuad terhadap guru tua, sah. Saya punya rekaman Habib mengatakan bahwa Teguh Umar adalah pengkhianat. Sementara Teguh Umar itu adalah pahlawan nasional diakui oleh negara tanpa demo, tanpa ricuh, tanpa masalah. Gitu. Ya, saya simpan omongan Aventador 007. Gitu. Lah, kalau misalnya saya ingin kekanak-kanakan seperti kalian, seperti para habaib atau seperti para mukibin, saya bisa aja. Gitu. Saya bisa aja. Tapi saya tidak mau melakukan hal yang seperti itu gitu. Nah, terus kalian paksakan kami untuk percaya bahwa guru tua itu adalah sebagai pahlawan gitu. Saya nggak percaya sebelum disahkan oleh negara sebagai pahlawan nasional. Apalagi Aventador 007 atau Muhammad Asghaf mengatakan kalau tidak ada guru tua, maka tidak ada Indonesia, atau Indonesia tidak akan pernah berdaulat gitu. Dan gue merasa itu dongeng gitu. Nah, di saat seluruh Indonesia sudah berhasil ditaklukkan oleh Belanda, maka satu-satunya yang belum bisa ditaklukkan oleh Belanda daerah tempat tinggal saya, teman-teman. Nah, karena ketika pemimpin ditangkap di Aceh, ketika pemimpin ditangkap oleh Belanda di sini, maka kepemimpinan akan dipegang oleh orang lain, yakni kadhi negara. Begitu. Dan kedaulatan itu tidak bisa diambil oleh penjajah. Nah, makanya kita ribut sampai sekarang, sampai 2005 kemarin gitu, sampai perang kan. Nah, karena sebagian orang menyerahkan kedaulatan kepada negara Republik Indonesia, saudara. Nah, saya justru ingin ada banyak habaib diusulkan sebagai pahlawan nasional, walaupun ketika diusulkan sering terpental, ditolak. Itu bukan kriminalisasi yang dilakukan oleh pemerintah, saudara. Bukan. Walaupun sering terjadi pembantaian, kemudian peleburan seperti Aceh dileburkan menjadi Sumatera Utara gitu. Tapi ya seperti itu. Saya ingin Habib ada yang jadi pahlawan, apalagi ada yang syahid sejarahnya, tapi bukan rekayasa, sejarah beneran gitu. Sejarah beneran gitu. Dia berperang di pertempuran ini, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, kemudian disahkan oleh negara sebagai pahlawan begitu. Nah, dan saya nggak keberatan kalau misalnya kalian mau kalian usulkan sebagai pahlawan gitu, tapi harus dengan data yang real gitu. Nah, ya kalau cuman guru di Aceh itu banyak sekali. Kalau mau diusulkan gitu untuk jadi pahlawan nasional gitu. Tetapi kami masih banyak yang lebih layak, yang bertempur, sekaligus seorang ulama yang bertempur gitu di medan perang gitu, yang syahid di medan perang, itu yang diusulkan. Contoh nih, di Aceh ada siapa? Teguh Johan Alamsyah. Teguh Johan Alamsyah itu bergerak di bidang pendidikan. Beliau setuju terhadap cara atau pola pendidikan dari Belanda. Kemudian beliau membangun Jamaah Al-Muslim di Pesangan Raya di Kabupaten Birun di Aceh Jempa. Tengku Abdurrahman
Tengku Abdurrahman Menasa Mencap, dan beberapa lainnya, saudara, yang kemudian sekarang menjadi universitas, gitu. Beliau juga berperan dalam bidang pendidikan, gitu. Dalam bidang pendidikan, tapi kami tidak pernah mencoba untuk mengusulkan beliau untuk menjadi pahlawan, gitu, karena di dadanya ada lencana. Kalau misalnya referensi dari saya kurang jelas, silahkan di googling. Tengku Johan Alamsyah, gitu. Tengku Johan Alamsyah, bisa di googling boleh, bisa datang juga ke sini, gitu ya. Jadi dulu di Aceh itu ada yang menolak pendidikan Belanda, kemudian banyak yang tertarik terhadap pesantren tradisional, gitu. Jadi kalau sistem pendidikan Belanda dianggap itu pendidikan kafir dulu. Seperti misalnya di Jawa itu. Di Jawa oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai modern, mulai mengikuti perkembangan pendidikan modern, gitu. Jadi kalau dulu agak sensitif hal yang seperti itu. Kibin kebalik otaknya. Jadi kalau kita bilang fakta, mereka bilang hoax, bohong, gitu. Kalau kita bilang ada datuk orang, Habib, jadi emas, mereka itu yang lebih dipercaya sama mereka, gitu. Kalau datuk gua nggak ada, yang keluar emas nggak ada, gitu. Saya akan hormat siapapun ketika disahkan oleh negara sebagai pahlawan nasional, gitu. Tetapi ketika ada pahlawan nasional tentu ada referensi, tentu ada sejarahnya, perjuangan beliau, gitu. Menarik untuk kita baca. Jadi pertanyaan saya sangat simpel sekali. Jadi selama ini kalian koar-koar, si Bahar, si Riji koar-koar, dan juga Habib-Habib yang lain di atas panggung-panggung ngamen, ya, di atas panggung-panggung dongeng, gitu. Datuk-datuk kami yang telah mengusir penjajah, mereka siap berdarah-darah, mereka siap merenggang nyawa demi Indonesia, saudara. 2025 baru diusulkan jadi pahlawan. Itu pun guru, saudara. Nggak apa-apa. Guru karang lagu, itu nggak apa-apa. Sementara datuk-datuk kami di sini bukan ngarang lagu, bukan cuman pimpinan yayasan, saudara. Mereka itu orang-orang yang terjun langsung ke dalam medan pertempuran, saudara. Mereka itu ulama yang merangkap sebagai panglima perang, saudara. Mereka masih punya karya yang bisa kita baca sampai hari ini, saudara. Tulisan-tulisan mereka masih ada sampai hari ini, saudara, dalam bentuk manuskrip. Nah, mungkin di sana keterbatasan pahlawan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya ini guru tua yang bukan monyet ini mau jadi pahlawan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita nggak iri dengan hal yang seperti itu. Cuman kalau yang model seperti itu mau diusulkan dari Aceh cukup banyak masih. Cukup banyak. Bahkan yang ada kuburannya di Blora itu nggak, di Blora Jawa Tengah itu belum diusulkan. Ada yang belum diusulkan. Malah kemarin Gubernur Jawa Tengah itu Pak Ganjar itu malah pingin mengusulkan. Karena memang mereka pahlawan yang diasingkan ke Blora Jawa Tengah. Kuburannya di Blora Jawa Tengah. Gitu. Kita nggak berbicara saya yang paling baik, daerah saya yang paling hebat, datuk saya yang paling sakti, gitu. Enggak. Kalau kita menceritakan hal seperti itu nggak akan selesai. Begitu. Berapa banyak pahlawan-pahlawan dari Aceh yang kuburannya di Pulau Jawa. Bahkan raja terakhir Aceh dimakamkan di Jakarta. Dimakamkan di Sumedang, dimakamkan di Blora. Di Blora itu bukan 1-2 orang, gitu. Datuknya Bung Lubis, datuknya saya, makamnya di situ, saudara. Tapi tidak saya gembar-gemborkan dulu, sekarang baru. Kenapa? Karena kami dikasih pemahaman begini. Biarlah jasa mereka itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah mereka, sebagai jihad fi sabilillah. Mereka sampai meregang nyawa di dalam pengasingan, saudara. Jadi kan terlihat hari ini. Beberapa tahun lalu mereka selalu koar-koar datuk mereka. Pertama, mengusir penjajah Belanda dari tanah Nusantara. Datuk mereka yang mengislamkan Nusantara. Kalau tidak ada datuk kalian,
Kalau tidak ada datuk mereka, maka orang di Nusantara ini akan menyembah pohon. Makanya ada orang di Nusantara ini sekarang menyembah batu nisan. Kenapa? Karena jasa datuk mereka, saudara. Siapapun yang diembankan tugas untuk mensyiarkan ajaran Islam, mau datuk ente, mau datuk ane, tentu dengan keikhlasan. Nah, jadi nggak perlu seperti itu, petantang petenteng gitu, biasa aja.